Sekali lagi, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui Sabda Live pada hari ini. Kita akan bicarakan satu hal yang sangat dekat di hati Tuhan, yaitu tentang misi. Kita akan belajar dari Alkitab cover depan sampai cover belakang, from cover to cover. Nah, karena wawasannya adalah seluruh Alkitab, tentu saja kita akan butuh waktu yang agak banyak untuk memproses itu. Dan izinkan saya berbicara dengan cepat ya, begitu supaya bisa tercover juga, dari cover ke cover bisa tercover begitu ya. Kita akan bicarakan sesuatu yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan maupun sebagai pribadi. Saya akan share screen. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau judul kita Mission from Cover to Cover, bagian manakah di dalam Alkitab yang menurut Bapak Ibu Saudara sekalian berisi tentang misi? Coba pikirkan sejenak pertanyaan ini. Bagian mana di dalam Alkitab yang berisi tentang misi? Saya pernah menanyakan ini beberapa kali ketika membawakan sesi tentang misi. Dan jawabannya ada macam-macam, ada Matius 28, Amanat Agung, ada Roma pasal 10, ada Kejadian, ada macam-macam begitu. Tetapi setelah saya kumpul-kumpulkan begitu ya, yang paling banyak waktu itu mungkin ada sekitar 11-an ayat begitu ya. Dari yang lain-lain kurang dari 11 ayat. Waktu sudah sampai pada angka 10-11 gitu, orang mikir-mikir, mana lagi ya bagian Alkitab yang berisi tentang misi, kayaknya udah habis yang kepikir begitu. Nah, banyak orang berpikir demikian tentang misi. Nah, kita perlu melihat kita biasa memandang Alkitab sebagai 66 buku, satu perpustakaan yang terdiri 66 buku. Masing-masing kitab-kitab Alkitab itu berdiri sendiri dengan pesan dan tema yang berbeda-beda. Kalau kita baca Matius, beda dengan kalau kita baca Maleaki. Maleaki beda dengan kalau kita baca Mazmur dan sebagainya. Ini buku yang bermacam-macam dikumpulkan dalam satu bundle namanya Alkitab yang masing-masing berdiri sendiri. Kebanyakan kita berpikir demikian. Dan Alkitab itu ada sekitar 33 sampai 34 ribu ayat di dalamnya. Dan kalau yang berisi tentang misi dari sekian puluh ribu ayat ini hanya belasan, maka tidak heran banyak orang berpikir bahwa misi hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak Alkitab. Alkitab berbicara tentang banyak hal, tentang keluarga, tentang bagaimana kita hidup kudus, tentang bagaimana kita berrelasi dengan satu sama lain, tentang mengasihi dan sebagainya. Dan yang ngomongin tentang misi hanya sebagian kecil saja dari ayat Alkitab. Kebanyakan orang berpikir demikian. Dicari-cari dari sekian ribu ayat, cuma ketemu belasan ayat. Sehingga banyak orang berpikir, oke, misi memang ada dalam Alkitab, tapi kita tidak perlu terlalu berlebihan menanggapi misi, karena toh ini hanya sebagian kecil ayat Alkitab saja. Di dalam gereja biasanya kita ada minggu misi atau bulan misi, cukuplah kita dalam setahun ada minggu-minggu tertentu atau bulan-bulan tertentu membicarakan tentang misi. Sedangkan ada banyak topik yang lain yang lebih penting, yang lebih bisa dibicarakan dalam gereja selain misi. Banyak orang, pandangan yang populer yang muncul dalam pikiran banyak orang adalah demikian. Sehingga ketika kita berhubungan dengan misi, maka kita pikir, waduh itu sesuatu yang jauh di luar sana, itu tidak ada hubungannya dengan saya, itu hanya untuk orang-orang tertentu saja yang sangat super, yang akan berangkat ke ladang pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak pandangan yang keliru tetapi populer tentang misi, dan mungkin kita belum benar-benar memikirkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melalui sesi hari ini, Mission from Cover to Cover, untuk memandang Alkitab sebagai satu buku, dengan satu pendahuluan, dengan satu alur cerita, dengan satu kesimpulan. Mari kita akan sama-sama mempelajari seluruh Alkitab ini dari cover ke cover dengan cara demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pendahuluan, isi, dan kesimpulan di dalam seluruh Alkitab. Dan pendahuluan cerita Alkitab itu apa? Kitab Kejadian tentu saja, tidak seluruh kitab Kejadian, Kejadian 1 sampai Kejadian 11. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang survei Alkitab, belajar kitab Kejadian, maka Kejadian 1 sampai 11 akan berbeda dengan Kejadian 12 sampai pasal terakhir dari kitab Kejadian. Kenapa? Karena Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 11 punya beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah di sana ada tindakan Allah secara langsung kepada seluruh umat manusia. Mari kita lihat. Pertama, Allah menciptakan seluruh dunia. Kejadian pasal 1, pasal 2. Pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia terus
bertambah banyak manusia yang berbuat dosa ini, Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Kemudian orang yang terus berbuat dosa ini, Tuhan memberikan air bah. Setelah air bah ada 8 orang, Nuh dan istrinya dan anaknya dan menantunya, mereka terus berkembang biak dan terus berbuat dosa. Kemudian ada penghukuman secara langsung dari Tuhan, menara Babel, bahasa manusia dikacaukan di sana karena manusia ingin mencapai Allah di dalam menaranya itu dan tidak mau terpencar ke seluruh dunia sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Allah berintervensi secara langsung, mengarahkan, menghukum, kemudian menegur manusia secara keseluruhan. Tetapi berbeda ketika masuk Kejadian pasal 12, mulai Allah memilih Abram dan keturunannya untuk melanjutkan misinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 11 itu bukan hanya pendahuluan dari kitab Kejadian, melainkan pendahuluan dari seluruh Alkitab. Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 11. Nah, kalau pendahuluannya sampai pasal 11, pasal 12 itulah mulai dari awal cerita Alkitab. Nah, tadi kita melihat Alkitab sebagai pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Mari kita masuk sekarang ke awal cerita Alkitab. Di dalam awal cerita Alkitab, Tuhan memulainya dengan memilih seorang yang namanya Abram. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, awal cerita Alkitab dimulai dengan Allah membuat perjanjian dengan Abram. Saya bacakan ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 ini disebut sebagai covenant, disebut sebagai perjanjian yang sangat penting di dalam seluruh Alkitab. Kenapa disebut sebagai perjanjian yang sangat penting? Kalau Bapak Ibu belajar dari banyak ahli biblical theology, dari Chris Wright, dari Walter Kaiser dan sebagainya, mereka akan mengatakan bahwa mungkin Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3 adalah ayat yang paling penting tentang misi di dalam seluruh Alkitab. Kenapa? Kejadian pasal 12 ini adalah satu perjanjian yang diulang di dalam seluruh Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak ada ayat lain, tidak ada perjanjian lain di dalam seluruh Alkitab yang diulangi sebanyak dan sesering covenant dengan Abram ini. Mari kita lihat. Ada seorang misionaris sudah meninggal, Pak Don Richardson, yang dulu melayani di suku Sawi di Papua. Dia adalah seorang scholars, biblical scholars, seorang antropolog dan seorang misionaris. Dia melakukan studi terhadap Alkitab dan menemukan bahwa perjanjian dengan Abraham ini diparafrasekan maupun disingkat di dalam seluruh Alkitab. Dia menemukan ada 365 parafrase dan abridgment dari perjanjian dengan Abraham ini. Luar biasa, tidak ada janji yang lain yang diulangi sebanyak dan sesering ini. Jadi bisa dikatakan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham ini menjadi backbone dari cerita Alkitab. Dan Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3 kalau mau diringkas ini adalah Allah akan berjanji memberkati Abraham dan semua keturunannya. Perjanjian berkatnya luar biasa. Akan dilindungi, akan menjadi bangsa yang besar. Orang yang mengutuk akan dikutuk, orang yang berkati akan diberkati. Ada berkat perlindungan, ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram dan keturunannya sebagai perjanjiannya itu. Pertanyaannya adalah, kalau ada sekian suku bangsa di dunia, kenapa Allah memilih Abram untuk mendapat perjanjian begitu? Apakah berarti Allah sudah bosan dengan seluruh umat manusia yang lain dan udah daripada frustrasi ngurusin banyak orang yang bandel-bandel ini, lebih baik ngurusin satu orang dengan satu keluarganya dan keturunannya saja? Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuan dari janji berkat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Abram dan keturunannya adalah karena ada tugas yang luar biasa besar. Tugasnya adalah menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Mari kita lihat kembali janji Abraham ini. Aku akan memberkati engkau dengan banyak berkat yang luar biasa. Kenapa berkat ini diberikan? Karena olehmu, bukan tanpamu, tetapi olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan tidak
mengubah rencananya. Tuhan tetap merencanakan untuk memberkati semua kaum di muka bumi, bukan hanya memberkati Abraham dan keturunannya saja, tetapi semua kaum. Cuma sekarang strateginya berbeda. Waktu Kejadian 1 sampai 11, Tuhan berintervensi langsung. Mulai Kejadian 12, Tuhan memberkati seluruh kaum di muka bumi melalui kaum keluarga yang dia pilih, yaitu Abraham dan keturunannya, tetapi berkatnya itu perlu sampai kepada semua kaum di muka bumi. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu satu tanggung jawab yang luar biasa. Jadi, covenant ini adalah covenant atau perjanjian untuk diberkati, tetapi juga perjanjian untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Jadi, ini tanggung jawab yang amat sangat besar, supaya semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Karena tanggung jawabnya sangat besar itu, Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Itulah inti perjanjian Abraham. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Tuhan memenuhi janjinya yang Tuhan buat dengan Abraham itu? Nah, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan ini? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri Abraham dan keturunannya. Bagaimana apa yang Abraham dan keturunannya lakukan, kerjakan, dan identitas yang mereka miliki. Dan untuk itu, kita harus belajar seluruh Alkitab, perjanjian lama terutama, karena perjanjian lama berisi tentang Abraham dan keturunannya. Abraham memperanakan Ishak, kemudian dari Ishak ada Yakub, dari Yakub ada suku-suku Israel. Yakub berubah nama menjadi Israel dan anak-anaknya menjadi 12 suku Israel, ya, Yakub, Yusuf, dan kemudian bangsa Israel ini pergi ke Mesir, bertambah banyak menjadi sangat banyak. Kemudian pulang kembali dari Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Dari tanah perjanjian mereka ada hakim-hakim, raja-raja, dan seterusnya. Jadi ketika kita mau melihat apakah Tuhan sedang memenuhi perjanjiannya, diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi, kita perlu menelusuri Abraham dan keturunannya yang tercatat di dalam Alkitab kita. Mari kita mulai menelusuri cerita Alkitab. Nah, saya ambil beberapa sampel saja karena tidak mungkin banyak-banyak di dalam waktu yang terbatas ini. Saya sampel pertama diambil dari kitab Taurat, salah satunya di Keluaran 19 ayat 6. Di sana dikatakan, kamu akan menjadi bagiku, bangsa Israel akan menjadi bagi Tuhan, kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu adalah identitas Israel yang diberikan Tuhan kepada mereka. Apa yang perlu kita pahami mengenai kerajaan imam dan bangsa yang kudus ini? Untuk itu kita perlu memahami apakah arti kata imam sendiri. Ya. Imam adalah perantara antara Tuhan dengan umatnya. Jadi kalau kita lihat di dalam suku-suku di Israel ada 12 suku, hanya ada satu suku yang menjadi suku di mana imam-imam berasal, yaitu suku Lewi. Jadi Lewi adalah suku imam. Tidak semua, tentu saja tidak semua orang Lewi menjadi imam. Orang Lewi keturunan Harun saja yang menjadi imam. Jadi katakanlah suku Lewi adalah suku imam yang menghasilkan imam, dan imam ini akan menjadi perantara antara Tuhan dengan 11 suku Israel yang lainnya. Jadi ada suku Lewi, ada Tuhan, dan ada 11 suku Israel lainnya. Itu adalah suku imam. Tetapi yang dikatakan dalam Keluaran 19 ini bukan suku imam, tetapi kerajaan imam bangsa yang kudus. Jadi bangsa Israel menjadi sebagai keutuhan seluruhnya adalah menjadi kerajaan imam. Nah, kalau kerajaan imam artinya Israel menjadi perantara antara Tuhan dengan siapa? Dengan seluruh umat manusianya, semua kaum di muka bumi. Ada kaum Israel, ada semua kaum di muka bumi. Bangsa Israel sebagai keturunan Abraham ini akan menjadi kerajaan imam yang menghubungkan antara Allah dengan semua suku bangsa. Itu adalah identitas bangsa Israel. Israel ada karena ada tugas yang besar yang perlu dia emban dari Tuhan untuk semua suku bangsa, semua kaum di muka bumi, kerajaan imam. Yesaya adalah satu sampel dari kitab nabi-nabi besar, kitab nubuatan. Yesaya 49 ayat 6. Dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi kitab Yesaya ini mengatakan identitas lain dari bangsa Israel, dia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Ini sesuatu yang kelihatannya biasa bagi kita, tetapi sangat tidak biasa bagi agama-agama di Ancient Near East, ya, jadi di Timur Jauh. Kalau
bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu adalah orang Mesir begitu ya. Sesembahan dewa-dewi orang Mesir itu diharapkan memberkati siapa? Memberkati orang Mesir atau memberkati semua suku bangsa termasuk lawan-lawannya orang Mesir. Tentu saja dewa-dewi orang Mesir diharapkan memberkati orang Mesir. Dewa-dewi Asyur diharapkan memberkati suku bangsa Asyur. Tetapi beda dengan Allah Yahweh, Allah Israel. Allah Israel bukan Allah bagi Israel saja, tapi bagi semua suku bangsa. Sehingga dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bangsa Israel, bagi bangsa-bangsa lain, supaya keselamatan, berkat-berkat dari Tuhan itu sampai ke ujung-ujung bumi, sampai kepada segala suku bangsa. Itulah identitas keturunan Abraham secara jasmani ini. Maleaki, kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Sebab dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Rencana Allah adalah supaya dia dipuji, dikenal, dimuliakan di antara semua suku bangsa. Dan ketika semua suku bangsa memuliakan Allah, mereka mendapatkan keselamatan daripada Allah sendiri. Jadi kita melihat ini hanya sebagian kecil sekali dari Alkitab Perjanjian Lama tentang bangsa-bangsa. Saya beri tambahkan satu contoh lagi dari Mazmur, kitab yang berisi pujian, lagu-lagu pujian dalam ibadah Israel. Satu Mazmur yang luar biasa menceritakan tentang perjanjian Abraham ini adalah Mazmur 67. Ya, saya bacakan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat bagian ini sering sekali dikutip ketika ada berkat waktu akhir ibadah. Dan biasanya itu dipotong sampai di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Allah mengasihani kita, memberkati kita, menyinari kita dengan wajahnya. Amin di sana. Sudah selesai di situ. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini baru sepotong dari janji Abraham, yaitu janji aku akan memberkati engkau. Tetapi perjanjian Abraham bukan hanya janji berkat, tetapi ada tanggung jawab berkat. Maka ada kelanjutannya lah Mazmur 67. Kenapa kita diberkati, Allah menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi, keselamatanmu di antara segala bangsa. Ini adalah parafrase dari perjanjian Abraham. Diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mazmur 67 berisi banyak kata-kata segala bangsa, bangsa-bangsa di situ. Tetapi somehow di dalam perjalanan kekristenan kita lebih tertarik diberkati atau menjadi berkat. Kita lebih tertarik diberkati. Menjadi berkat, apalagi menjadi berkat bagi segala bangsa, aduh susah banget. Saya lebih suka diberkati, hidup itu udah susah. Saya butuh berkat Tuhan supaya saya bisa mengatasi hidup saya yang susah. Bagaimana hidupnya yang sudah susah, saya harus jadi berkat bagi segala bangsa. Aduh, saya nggak tertarik pada itu. Saya lebih tertarik diberkatinya. Sehingga kita lebih suka perjanjian diberkati, tetapi kita tidak suka menjadi berkat. Mazmur 67 berkata, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi ini parafrase perjanjian Abraham. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi kita sudah ambil beberapa sampel ayat Alkitab dari Perjanjian Lama, maka saya ingin mengatakan bahwa ada seseorang yang pernah mengajarkan bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu punya dua tema besar. Mari kita pikirkan begini. Jadi Alkitab itu punya banyak tema-tema kecil kan ya. Ada tentang cerita ini, ada cerita tentang itu, ada banyak tema-tema kecil. Tapi tema-tema kecil ini akan ada dilingkupi oleh tema besar, tema yang menyatukan, yang menghubungkan antara masing-masing tema itu. Ada tema besar. Nah, hal ini biasa disebut sebagai survei Alkitab. Kalau di sekolah Alkitab kita belajar tentang Bible survey. Kita melihat tema-tema besar dari masing-masing kitab dan seluruh Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang menelusuri cerita Perjanjian Lama, cerita tentang anak cucu Abraham secara jasmani, ada yang mengatakan bahwa Alkitab punya dua tema besar. Yang mengatakan ini bukan sekedar seorang teolog, tetapi yang mengatakan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus di dalam tubuh kebangkitannya mengajarkan tentang Alkitab memiliki dua tema besar. Tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 27 dan 44 sampai 47, kita akan mempelajarinya. Di dalam tubuh kebangkitannya ketika Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata demikian,
harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus bilang begini, Tuhan Yesus sedang memaksudkan itu adalah seluruh kanon Alkitab Perjanjian Lama yang biasa disebut sebagai Tanakh. Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Taurat Musa, 5 kitab Taurat Musa. Nevi'im adalah kitab Nabi-Nabi. Ketuvim adalah kitab-kitab sastra, Mazmur, dan adalah kitab-kitab hikmat. Itu adalah kanon Alkitab Perjanjian Lama, seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang merupakan ringkasan dari seluruh PL. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci yang ada pada saat itu hanya kitab suci PL. PB belum ditulis, belum dibukukan. Dan Tuhan Yesus bilang pada para murid itu, katanya kepada mereka, inilah rangkuman Alkitab PL. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi Alkitab PL kalau mau dirangkum adalah ada Mesias yang menderita dan bangkit dan akan menjadi penebusan pada hari yang ketiga. Jadi kita memahami sekarang Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah proto-evangelion. Kabar baik yang Tuhan sudah sampaikan sejak awal ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Akan ada penebusan bagi mereka. Tetapi penebusan ini akan dijalani melalui penderitaan. Engkau akan meremukkan tumitnya. Mesias yang menderita dan bangkit itu. Dan kita belajar Perjanjian Lama. Ada imamat, bilangan, ulangan. Kita melihat ada simbol-simbol, ada korban-korban dan sebagainya, itu semua merujuk kepada Mesias yang akan datang, yang dijanjikan di dalam diri Kristus. Jadi kita melihat bahwa iya betul, bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu rangkumannya adalah tentang janji kedatangan Mesias yang disimbolkan, yang ditipologikan, yang dihadirkan di dalam kisah-kisah hukum-hukum Perjanjian Lama. Itu adalah rangkuman Alkitab Perjanjian Lama tentang Mesias yang menjadi keselamatan bagi kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak hanya merangkum PL di dalam kedatangan Mesias, kedatangan Kristus. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dan lagi. Artinya bukan cuma itu, ada yang kedua. Rangkuman yang kedua adalah dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, inilah tentang misi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam namanya, di dalam nama Mesias yang menderita dan bangkit itu, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bukankah ini adalah perwujudan dari perjanjian Abraham yang kita pelajari, diberkati untuk menjadi berkat. Kita melihat bahwa engkau akan diberkati dengan berkat yang luar biasa, berkat keselamatan, Mesias yang datang menjadi penebus kita. Mesias yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi bukan hanya satu sisi janji Abraham sekali lagi, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi ada perjanjian berkat yang diikuti dengan tanggung jawab berkat. Diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Perjanjian Lama bukan hanya berisi tentang Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, Mesias itu, tetapi juga berisi tentang misi. Misi adalah rangkuman Perjanjian Lama menurut Tuhan Yesus. Ada rangkuman yang kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa. Kalau keselamatan hanya ada di dalam Mesias yang mati dan bangkit itu, maka agama Kristen, kekristenan akan menjadi suatu agama yang paling berpusat pada diri sendiri kalau kita tidak ada misi. Karena satu-satunya jalan untuk manusia diselamatkan hanya ada dalam Kristus, tetapi kita diam saja. Tapi Alkitab tidak berbicara itu. Kita diberkati, diselamatkan untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Ada perjanjian berkat, ada tanggung jawab berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi, dan itu adalah rangkuman Perjanjian Lama. Tentang keselamatan dalam Kristus, tentang misi kepada semua suku bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai kepada seluruh Perjanjian Lama. Sekarang kita masuk Perjanjian Baru. Ini dari cover ke cover. Kita baru selesai 2/3 dari seluruh Alkitab. Alkitab sepertiganya berisi dengan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam Injil. Dalam Injil Tuhan. Jadi kalau tadi Perjanjian Lama berisi tentang hati Tuhan untuk bangsa-bangsa, apa yang ada dalam Perjanjian Baru?
Setelah Tuhan Yesus melayani murid-muridnya di dunia, Tuhan Yesus bukan hanya mati dan bangkit bagi keselamatan umat manusia, tetapi dia memulai sebuah gerakan. Itu sebabnya dia melakukan pemuritan, supaya berita tentang pertobatan ini sampai kepada segala bangsa. Sehingga amanat agung dikatakan, kepadaku diberikan segala kuasa surga dan bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita seringkali terlalu menekankan pada jadikanlah murid, tetapi kita melupakan semua bangsa. Kalau kita hanya menekankan jadikanlah murid, ini penekanan yang baik tetapi tidak lengkap. Akibatnya kita menggunakan pemuritan hanya untuk kalangan sendiri. Pokoknya yang penting kita memuridkan, membuat orang Kristen jadi lebih Kristen, supaya hasil-hasilnya bisa diserap untuk menambah tenaga kerja Kristen di dalam gereja Kristen. Tetapi bukan itu. Kalau kita melihat di sini, kita dimuridkan, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, kita diselamatkan, kita kemudian ditumbuhkan, mengalami Tuhan, menjadi murid Tuhan, tetapi ada tanggung jawab berkat, supaya bukan hanya kita yang dimuridkan, tapi semua suku bangsa dimuridkan. Dan Tuhan akan terus melakukannya sampai kepada akhir zaman ketika kita melakukan tanggung jawab ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus bukan memulai amanat agung. Amanat agung ini kalau bisa dikatakan adalah merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dimulai oleh Allah di dalam awal cerita Alkitab, diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia ini, Tuhan Yesus memberikan amanat supaya teruskan itu sampai pada akhir zaman. Nah, kata semua bangsa di dalam Matius pasal 28 ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani, panta ta etne. Panta itu artinya semua, ta etne artinya etnis, sebetulnya kelompok orang. Jadi arti panta ta etne itu lebih tepat bukan diterjemahkan semua bangsa, karena kalau bangsa itu bangsa secara politis, tetapi semua suku bangsa, semua kelompok orang, semua people group, itu adalah terjemahan yang lebih tepat, lebih harafiah. Berdasarkan penggunanya dalam Perjanjian Baru, pantata etne selalu berarti kelompok-kelompok orang di dunia yang dipisahkan oleh faktor bahasa, keturunan, dan sosial budaya. Jadi perjanjian berkat yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kata semua kaum di dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu bisa menggunakan Alkitab Sabda, kemudian cek di sana, Bapak Ibu akan ketemu kata bahasa Ibrani mispaha. Kita diberkat, Abraham dan keturunannya diberkati untuk menjadi berkat bagi semua mispaha di muka bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Alkitab Perjanjian Lama yang menggunakan bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ada Septuaginta, ada 70 ahli secara tradisi menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Yunani, mispaha diterjemahkan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Diterjemahkan sebagai pantata etne. Dan kata pantata etne itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, mateteosate pantata etne, jadikanlah murid di antara semua suku bangsa. Pemuritan kita adalah pemuritan yang sangat berkaitan dengan misi, bukan pemuritan yang terpisah dari misi. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah gambarannya, apa bedanya. Segala bangsa, pantata etnis secara politis, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, dan sebagainya. Itu bangsa secara politis. Bukan itu yang dimaksud, tetapi kelompok-kelompok etnis, pantata etnis, semua suku bangsa. Nah, Indonesia sendiri ada banyak sekali suku-suku bangsa di dalamnya. Amanat agung inilah amanat agung yang berkaitan dengan semua suku bangsa secara etnis. Perjanjian Abraham adalah perjanjian yang berkaitan dengan semua suku bangsa secara etnis. Itu adalah mission mandate kita, mandat misi dari awal cerita Alkitab yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya. Saya lanjutkan di dalam Perjanjian Baru. Kita tadi sudah belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus dalam Injil. Tuhan Yesus bukan hanya menebus kita, tetapi menyiapkan sebuah kegerakan yang sampai kepada segala bangsa. Kita masuk Kisah Rasul sekarang. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mencatat kalimat yang betul-betul terakhir kali Tuhan Yesus katakan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat, atau waktu Tuhan Yesus terangkat, inilah kata-kata terakhir Tuhan Yesus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kalimat terakhir Tuhan Yesus
waktu dia terangkat adalah kalimat yang menegaskan kembali bahwa ini harus sampai kepada pantata etne, kepada semua ujung bumi, kepada semua kaum di muka bumi. Itu adalah panggilan dari misi yang ada dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus datang itu 2 kali. Kedatangan yang pertama yang dicatat dalam Injil, dan kedatangan yang kedua ketika kesudahan segala sesuatu nanti. Kristus datang, maka dunia ini berakhir. Nah, ada periode antara kedatangan yang pertama dan kedua. Yang pertama sudah, yang kedua belum. Jadi antara sudah dan belum, already but not yet. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kedatangan kedua itu tidak sangat dekat dengan kedatangan yang pertama? Ketika Kristus datang yang pertama, terus Kristus segera saja datang yang kedua. Tetapi kenapa ada periode antara yang begitu panjang dan kita nggak tahu sampai kapan nantinya? Nah, apakah tujuan dari periode antara ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat kapan kesudahan itu dilakukan. Kalau sudah terjadi apa, baru itu dunia akan diakhiri. Jadi, Alkitab memberikan beberapa pernyataan tentang rencana Allah. Kalau apa yang menjadi tujuan Allah sudah tercapai, maka kesudahan ini akan berlaku. Mari kita lihat. Matius 24 ayat 14 di sini. Ada satu ayat yang sangat kuat menceritakan tentang apa yang Allah mau capai. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kedatangan Kristus yang kedua akan tiba jika misi Allah bagi dunia itu sudah dia selesaikan. Apa yang menjadi tujuan Allah bagi dunia? Injil kerajaan, Injil keselamatan, karya terbesar Tuhan ini harus diberitakan kepada seluruh dunia. Injil keselamatan diselesaikan Allah pada kedatangan Kristus yang pertama. Tetapi bagian selanjutnya adalah bagaimana keselamatan ini sampai kepada semua bangsa. Itulah tujuan dari periode antara ini. Setelah Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi pantata etne. Kembali lagi kata pantata etne di sini muncul, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Alam semesta, bumi dan sebagainya yang begitu luar biasa, dengan segala kejadian di dalamnya, Tuhan akan berkata, sudah selesai sampai di sini. Ketika nanti Kristus datang kedua, jika misi Tuhan sudah tercapai, yaitu Injil Kerajaan ini sampai menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah itu bukan hanya Allah yang menjalankan dunia sampai dia bosan. Udah bosan, manusia itu jahat-jahat, saya akhiri dunia ini. Tidak. Tetapi Allah kita adalah Allah yang bermisi, Allah yang bertujuan. Dan kalau tujuannya sudah tercapai, maka dunia ini, kedatangan Kristus yang kedua akan selesai di sana. Nah, pertanyaannya, apa yang Allah kerjakan untuk mencapai hal itu sampai semua kaum di muka bumi, sampai semua suku bangsa mendengar, menjadi kesaksian bagi semua bangsa karya keselamatan itu. Inilah yang Allah lakukan, Galatia 3 ayat 7-9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Abraham adalah bapa orang beriman. Dan di dalam tujuan dan rencana Allah, Tuhan menjadikan semua orang yang percaya dalam Kristus menjadi anak cucu Abraham. Jadi perjanjian berkat itu, Allah berjanji akan memberkati luar biasa Abraham dan keturunannya, itu berlaku bagi kita semua yang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bukan hanya perjanjian kita diberkati saja, tetapi perjanjian untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi, itu juga adalah menjadi tanggung jawab kita sekarang sebagai anak cucu Abraham secara rohani. Abraham waktu mendapat janji ini, Abraham mungkin tidak kepikir bahwa anak cucunya itu meliputi saudara dan saya yang menjadi percaya pada hari ini. Dia hanya berpikir anak cucu secara jasmani. Tetapi di dalam tujuan dan rencana Allah, Allah menjadikan semua orang yang hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak cucu Abraham, dan sebagai anak cucu Abraham, kita terikat pada perjanjian itu. Abraham hidup sekitar 2000 tahunan sebelum Kristus. Kita hidup sekarang sekitar 2000 tahun sesudah Kristus. Jadi antara Abraham dan kita pada hari ini terpisah sekitar 4000 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Nah, selama 4.000 tahun ini kita terhubungkan pada satu janji, yaitu diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Perhatikan. Kenapa kita menjadi anak cucu Abraham? Kita dibuat demikian supaya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Orang percaya adalah anak-anak Abraham, dan perjanjian tersebut berlaku bukan hanya anak cucu Abraham secara jasmani, tetapi anak cucu Abraham secara rohani, yaitu kita. Jadi, misi itu bukan aktivitas, tetapi misi adalah identitas. Saya ulangi, misi bukan aktivitas yang bisa kita pilih. Saya tertarik pada pelayanan anak, saya tertarik pada pelayanan remaja, saya tertarik pada pelayanan misi. Jadi di antara sekian banyak, saya nggak punya waktu untuk mengerjakan semuanya, maka saya pilih mana yang akan saya kerjakan. Oh, oke, saya tertarik pada pelayanan anak misalnya, saya tidak punya waktu untuk pelayanan misi. Itu kalau misi sebagai aktivitas. Misi bukan aktivitas. Misi adalah identitas. Kita sebagai orang yang percaya, kita yang sudah diberkati, maka bagian dari perjanjian itu adalah kita diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Kehadiran kita, kehidupan kita sebagai anak cucu Abraham, identitasnya adalah sebagai orang-orang yang diselamatkan dan membawa berita keselamatan itu sampai kepada segala suku bangsa. Dan itu bukan pilihan. Itu adalah identitas, sesuatu yang melekat dengan diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi kita sudah melihat kesaksian perjanjian lama dan perjanjian baru bicara tentang gereja, tentang saudara dan saya sebagai anak cucu Abraham, dan di sana ada identitas yang sangat kuat, dan Alkitab akan diakhiri, seluruh cerita Alkitab akan diakhiri dengan ketika segala suku bangsa mendengar kesaksian tentang Injil Kristus, tentang keselamatan daripada Dia, maka ketika kesudahan segala sesuatu, apa yang terjadi? Salah satu petunjuknya dari Wahyu pasal 7 ayat 9, kita boleh ngintip apa yang terjadi dalam kerajaan surga di sana, di dalam ruang tahta Allah. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Mari bayangkan di ruang tahta Allah ada orang yang tidak terhitung banyaknya, dan mereka punya ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah mereka itu dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Perjanjian yang ada di dalam awal cerita Alkitab pada Kejadian pasal 12 itu akan digenapi ketika akhir zaman segala sesuatu sudah ketika segala sesuatu berlalu, maka di ruang tahta Allah ada orang dari segala suku bangsa di sana. Apa yang dimulai oleh Allah di awal akan digenapi pada akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kalau Bapak Ibu klik di websitenya di sana, thenations.us, di sana ini adalah identifikasi ayat-ayat di dalam Alkitab yang bicara tentang the nations, tentang suku-suku bangsa, tentang bangsa-bangsa lain. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak sekali bagian Alkitab yang bicara tentang suku-suku bangsa, bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa-bangsa memenuhi Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itulah tujuan dan rencana Allah memberkati semua suku bangsa. Kesimpulan, Chris Wright mengatakan, Chris Wright itu menulis satu buku yang luar biasa bagus, tetapi tebal juga. Judulnya The Mission of God. Dia menelusuri tentang tema misi Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Bapak Ibu punya waktu dan punya kesempatan, bisa membaca buku ini, dia bicara begini, kebanyakan orang Kristen setuju bahwa Alkitab memberikan dasar bagi misi, tetapi misi lebih besar daripada itu. Kebenarannya adalah Alkitab didasari oleh misi. Seluruh Alkitab digerakkan oleh misi Tuhan dan mengenai misi Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, PLPB. Kita bukan hanya mencari dasar-dasar Alkitab bagi misi, kita mau mengerjakan misi, dasar-dasar Alkitabnya apa. Bahkan Alkitab itu didasari oleh tujuan dan rencana Allah, oleh misi Tuhan. Alkitab berisi tentang misi Allah. Sehingga kalau kita melihat Kejadian 12, Wahyu 7, seluruh Alkitab ini bicara tentang diberkati untuk menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi, segala suku bangsa. Alkitab berisi tentang misi, from cover to cover. Jadi misi merupakan tema besar ya Alkitab. Kita sudah mempelajari dalam waktu-waktu ini barusan. Misi adalah merupakan pendahuluan, isi cerita, dan kesimpulan Alkitab. Kalau demikian, kita perlu sangat